Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'a lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin fikih dan aqidah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di hari-hari yang akan datang pun kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, untuk malam ini kita ambil materi yang kedua saja langsung, materi fikih. Karena jam 9 saya harus melanjutkan acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qasri ahada asyara. Syarat-syarat qasar berjumlah 11. Qasar maknanya telah kita pahami, yaitu meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga kita diperbolehkan melaksanakan salat qasar. Dan jumlahnya di sini ada kurang lebih 11 syarat ya. Syarat yang pertama, antakunas salatu ruba'iyatan minal maktubati. Salat qasar atau syarat qasar yang pertama adalah harus salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Salat yang 3 rakaat atau yang 2 seperti maghrib dan subuh ini tidak boleh diqasar ya. Kalau 3 jadi berapa nantinya? Masa 3,5, 1,5. Yang 2 jadi 1, tanggung amat ya. Jadi salat yang boleh diqasar adalah salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Syarat yang kedua, qasdu maudhi'in mu'ayyanin walau bil jihati. Menuju tempat yang jelas meskipun hanya arahnya saja. Jadi kalau ada orang yang musafir dengan tidak tahu arah tujuan kemana, baik tempat ataupun arah ia musafir kemana, maka bagi orang tersebut tidak boleh melakukan qasar di perjalanan meskipun ternyata jarak yang ia tempuh ribuan kilometer. Seperti ada salah satu musafir yang sempat mampir ke kediaman saya. Ketika saya tanya, sekarang Bapak mau melanjutkan perjalanan kemana? Dia bilang, kemana kaki saya melangkah saya akan mengikutinya. Nah ini orang gak boleh qasar ini. Kenapa? Dia gak tahu mau pergi kemana ya.
nggak jelas. Nah, orang yang perjalanannya jelas di sini baik tujuannya jelas, tempat yang ditujunya jelas, atau arahnya. Saya mau pergi ke barat cukup itu, atau saya mau pergi ke timur cukup ya. Nah, atau saya mau ke Jakarta, saya mau ke Lampung. Yang penting arah tujuannya itu muayyan jelas, baik jelas tempatnya atau arahnya kemana. Syarat yang ketiga, ayakuna safaruhu mubahan. Safarnya adalah mubah. Dan mubah ini berkaitan dengan hukum safar yang telah kita sampaikan di pengajian sebelumnya ya. Jadi hukum safar itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, dan haram. Haram ada yang sah, haram tidak sah. Nah, yang dimaksud mubah di sini safar yang memang mubah atau memang mencakup keempat hukum. Nah, jawabannya adalah safar yang memang mencakup empat hukum, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Jadi mubah di sini itu artinya boleh. Dan kalau bicara boleh dalam bab safar berarti masuk kategori wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, dan juga mubah ataupun jawaz. Nah, keempat jenis safar ini dikatakan safar mubah, yang artinya bukan safar maksiat ya, bukan safar maksiat. Sebab safar makruh pun meskipun istilahnya makruh artinya tidak disenangi, tapi tetap kan tidak berdosa. Sedangkan yang namanya safar maksiat itu kan berdosa. Maka ketika yang dimaksud safar mubah di sini adalah bukan safar makruh, maka safar makruh yang dimaksud safar mubah di sini adalah bukan safar maksiat, maka safar makruh pun masuk dalam kategori safar mubah dalam masalah ini. Ya, jadi maksud safar mubah di sini bukan safar maksiat. Berarti kalau safar makruh masih termasuk safar mubah karena fala isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya. Nah, wa aqsamul 'asim min nahiyati jawazil qasri thalatha. Orang-orang yang bermaksiat dari sisi boleh atau tidaknya melakukan qasar ada tiga. Yang pertama, asin bis safar. Orang yang bermaksiat dengan safar, orang yang bermaksiat dengan bepergian, yaitu allazi ansha'a safarahu min ajlil maksiati, ialah orang yang memang tujuan safarnya untuk maksiat. Ya, dia safar ke Jakarta tujuan untuk mencuri, safar misalnya ke Jawa tujuan untuk merampok. Ini safar yang memang dilaksanakan dengan tujuan maksiat. Itu disebutnya asin bis safar, orang yang bermaksiat dengan bepergian, dengan safar. Nah, orang yang bermaksiat bis safar dengan perjalanannya atau dengan safarnya, inilah yajuzu lahul qasru, ia tidak boleh mengqasar sholat selama di perjalanan. Meskipun perjalanannya sampai ratusan kilometer, nggak boleh. Pertanyaannya, orang yang memang melakukan perjalanan untuk maksiat, kira-kira ingat sholat apa enggak kira-kira? Kira-kira ya, enggak. Cuman kan sempat saya ceritakan dulu lah, orang-orang dulu mah ya, kadang yang namanya sholat ya tetap rajin, maksiat juga jalan. Pas ditanya ya maksiat mah itu pekerjaan, sholat mah kewajiban. Itu orang zaman dulu kayak gitu. Makanya di akhir hayat kebanyakan bertobat ya, sebab mereka sadar bahwa yang dilakukan itu adalah maksiat. Kalau orang yang tidak sadar, yang tidak merasa yang dilakukan adalah maksiat, ini cenderung mendapat hidayah itu sangat jauh sekali. Illa izataba wa baqiya min safarihi aktsaru min marhalatain, kecuali ia ini bertobat di perjalanannya dan perjalanannya masih tersisa 2 marhalah atau 80 berapa kemarin? 82 km misalnya. Dia sengaja melakukan perjalanan ke Cirebon dengan tujuan mencuri atau mengambil hak orang lain, menganiaya orang lain. Berarti kan termasuk asin bis safar, orang yang bermaksiat dengan pepergiannya, dengan perjalanan, dengan safarnya. Maka selama di perjalanan dari mulai rumah sampai ke Cirebon ini nggak boleh melakukan qasar. Harus sholat lengkap 4 rakaat itsmam. Lalu kemudian di tengah perjalanan sampai misal dia di kota Bekasi ya, atau nggak lewati Bekasi ya, biasanya di mana dulu? Di rest area lah.
rest area Cipali, ya dia bertobat. Ingat ya Allah, ini perjalanan jauh-jauh dari kampung ke Cirebon ternyata buat maksiat, buat mendolimi hak orang lain, ngambil yang punya hak saya, bukan punya hak saya. Dia bertobat tuh di rest area, dia menyesal, menangis, tidak akan mengulangi lagi. Dia hentikan itu tujuan, tapi tetap dia terus melakukan perjalanan ke Cirebon, cuman tujuannya dirubah. Yang tadinya untuk maksiat, sekarang dirubah untuk ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Bolehkah dia sekarang melakukan qashar? Boleh. Kalau memang dari rest area Cipali ke Cirebon, itu jaraknya masih 2 marhalah atau 82 kilometer. Tapi kalau jarak dari rest area Cipali ke Cirebon itu kurang daripada 2 marhalah atau kurang daripada 82 kilometer, tidak boleh qashar. Kenapa? Karena perjalanan dia dikatakan mubah terhitung dari rest area Cipali. Gitu. Nah, ini ya mungkin kasus ada yang terjadi seperti itu ya. Siapa tahu kan dapat hidayah, sengaja melakukan safar untuk maksiat, ternyata dapat hidayah di perjalanan gitu. Kemudian yang kedua, ya, asin pisafari, orang yang bermaksiat di perjalanan. Nah, tadi bermaksiat dengan perjalanannya. Ini bermaksiat di perjalanan. Siapa dia? Wa huwallazi ansha'a safarahu fi mubahin. Orang yang bermaksiat di perjalanan adalah orang yang melakukan perjalanan dalam hal yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Safar untuk menuntut ilmu kan tuh wajib ya, kalau fardu ain ilmunya yang dituntut itu. Atau safar untuk berdagang kan itu mubah. Atau safar dengan tujuan jualan kain kapan tuh makruh kan, atau safar dengan tujuan silaturahim kan sunnah ini. Jadi awalnya memang dari rumah itu berangkat ya dengan tujuan hal yang diperbolehkan oleh agama. Walakin asofiyasai, tetapi di tengah jalan dia bermaksiat. Ya, misalnya dia start dari rumah naik bus, tujuannya mulia silaturahim, safar mubah namanya. Tapi di tengah perjalanan dia maksiat, lihat-lihat perempuan yang cantik-cantik ya, yang bening-bening segala macam. Pokoknya maksiat lah ya. Lihat dompet orang kebuka, dilihat, pengen tahu berapa isinya. Nyuri mah enggak, itu kan sama juga dosa, enggak boleh. Ya, atau mungkin berbohong atau buruk sangka sama orang di tengah perjalanan. Nah, ini orang yang bermaksiat di perjalanan, dan itu kayaknya banyak semuanya kayak gitu ya. Tujuannya kan memang baik, sekedar nyenengin keluar, tapi tengah perjalanan wah sambil nyelam minum comberan ya, bukan minum air. Ini orang yang maksiat di perjalanan, apakah boleh dia mengqashar? Hukmuhu yajuzu lahul qasru. Orang yang kayak gini boleh mengqashar sholat di perjalanan, karena memang dia melakukan safar tujuannya bukan maksiat, cuman ya tadi maksiatnya ada di jalan, maksiatnya dia lakukan selama di perjalanan, tapi perjalanan yang dia lakukan bukan untuk tujuan maksiat itu. Ya, beda kalau gini, sambil nyenengin keluarga, sambil cuci mata. Dari rumah udah lihat cuci mata ini, ya. Lihat yang kan bosen ya, mungkinnya lihat yang bening-bening di sana di pantai, sedangkan jaraknya jauh tuh. Kebetulan pantai yang dia tuju ya pantai yang ada di daerah Lebak. Namanya apa tuh? Bukan. Sawarna, ya. Sawarna. Udah pernah ke sana ya? Belum. Coba ke sana nanti. Ya. Ngapain? Nyenengin keluarga misalnya ya, itu kan ibadah namanya, nyenengin anak, ibadah itu, biar tidak sumpek, tidak bete, tidak jenuh di rumah terus. Cuman tujuan dari awal bukan hanya sekedar itu, disisipi dengan tujuan apa? Cari yang bening-bening ya, cuci mata biar seger. Nah ini berarti tujuan awalnya apa? Maksiat apa mubah ini? Maksiat. Boleh nggak tuh di sana nanti di perjalanan mengqashar sholat? Nggak boleh, karena tujuan awalnya udah nggak benar gitu ya. Ada orang juga ikut ziarah keliling Pulau Jawa, Bali dan Madura. Niatnya sih mulia ziarah, tapi disisipi, wah sekalian lah ya di Bali nanti mampir di Pantai Kute misalnya ya. Ini kan niatnya nggak beres dari awal ini. Ini nggak boleh dia mengqashar sholat. Harus secara sempurna 4 rakaat.
Baik. Itu yang kedua, orang yang bermaksiat di perjalanan, yaitu orang yang melakukan perjalanan dalam hal yang mubah tetapi dia bermaksiat di tengah perjalanan, hukumnya boleh mengqashar. Yang ketiga, asin bisafari fi safari, bermaksiat dengan perjalanan di perjalanan. Maksudnya apa nih? Wa huwallazi ansha'a safarahu fi mubahin summa qallabahu wa ja'alahu lil ma'siyati fi asna'i safari. Ialah orang yang melakukan perjalanan dalam hal yang mubah, ya, untuk menuntut ilmu, berdagang, silaturahim, ziarah. Kemudian ia rubah niatnya itu menjadi tujuan maksiat di tengah perjalanan. Nah, itu namanya apa? Orang yang bermaksiat dengan perjalanan di perjalanan. Tujuan awalnya baik, di tengah perjalanan berubah niatnya menjadi tidak baik, menjadi maksiat. Boleh tidak orang ini mengqashar? La yajuzu lahul qasru illa iza taba. Tidak boleh dia mengqashar salat kecuali jika tobat di tengah perjalanan. Payak suruh sawaun abakiya min safarihi aktsaru min marhalatini am aqal. Lalu bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama kan bermaksiat dengan perjalanan, orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat. Kalau ini kan apa? Orang yang melakukan perjalanan tujuannya bukan maksiat, kemudian di tengah perjalanan niatnya berubah jadi maksiat, tujuannya dirubah jadi tujuan maksiat. Nah, kalau yang pertama tidak boleh mengqashar salat kecuali di tengah perjalanan dia bertobat dan jarak yang tersisa masih ada 2 marhalah atau lebih, 82 kilo atau lebih. Nah, kalau yang ketiga ini tidak boleh mengqashar salat kecuali dia bertobat. Kalau sudah bertobat boleh dia mengqashar, tidak peduli jarak ke tempat tujuannya 2 marhalah lebih atau kurang dari 2 marhalah. Kalau yang pertama kan setelah tobat ternyata jaraknya ke tempat tujuan kurang dari 82 km. Ini kan nggak boleh qashar. Tapi kalau yang ketiga, yang penting udah tobat di perjalanan. Mau jarak dari tempat tobat ke tempat tujuannya adalah 2 marhalah atau 82 km lebih atau kurang daripada 2 marhalah, tetap dia boleh mengqashar salat. Itu bedanya. Yang 1, 2, dan 3. Nah, kemudian syarat qashar yang keempat, kaunus safari li gharadin sahih. Tujuan safarnya adalah tujuan yang sahih, tujuan yang dibenarkan. Ya, seperti apa? Katijaroti, berdagang. Ya. Bedanya apa dengan yang pertama, yang kedua? Kalau yang kedua arahnya jelas, ya, tempat tujuannya jelas. Kalau yang keempat niat safarnya jelas. Maksud melakukan bepergiannya adalah jelas. Apa maksud tujuannya? Tijarah, berdagang. Ini apa namanya? Tujuan yang sahih, maksud yang dibenarkan. Kharaja bihi iza kana li ghairi gharadin sahih. Lain halnya kalau tujuannya tidak sahih. Seperti apa? Kasiyahati li ru'yati biladin. Tujuannya jalan-jalan, lihat kampung, lihat desa, lihat daerah sono. Mau kemana? Mau ke Pantai Sawarna. Ngapain? Lihat-lihat aja. Ini tujuan yang tidak sahih ini. Nggak boleh dia mengqashar salat di perjalanan. Mau kemana? Mau ke ini, mau ke di mana? Pandarincang itu? Jangan naik ke atas bukit. Bukit Waruwangi. Waruwangi, ya tahu aja nih. Ada itu ya. Ya, ke Waruwangi ngapain? Lihat-lihat pemandangan aja nih. Mau ke puncak, lihat-lihat suasana sanapanya. Ya. Ini kan tujuannya nggak sahih nih. Kenapa? Jalan-jalan sekedar melihat pemandangan. Ini tujuan yang tidak dibenarkan. Tapi tidak haram ya. Maksud di sini adalah sahih atau tidak sahih, benar atau tidak. Kalau tujuan hanya sekedar lihat-lihat pemandangan, ini tujuan yang tidak sahih. Maka tidak boleh dia mengqashar salat. Kalau tujuannya cuma kayak gitu. Mau kemana? Ke taman safari ngapain? Lihat binatang. Sahih apa enggak tuh? Enggak sahih. Ya, enggak sahih. Enggak boleh qashar salat. Wa tanazzuhi, atau sekedar piknik. Ngapain? Ke Ancol, piknik. Ya, wisata. Ini enggak sahih tujuan ini.
Ngapain ke puncak? Lihat pemandangan. Supaya apa? Biar pikiran ini fresh, masalah yang ada dapat solusinya, karena pikir ini jernih. Itu kan berarti niatnya soleha, berarti baik. Ya, bukannya sekedar lihat-lihat, enggak ya. Ngapain misalnya ke Ancol? Ya, jalan-jalan sambil nyenengin anak, nyenengin istri. Itu niat baik enggak tuh? Baik, Pak, ya. Idkhalus surur ala qalbil mu'minin min afdhalil a'mal. Membuat orang lain bahagia, apalagi isu anak, termasuk amal yang paling utama. Niatin nyenengin anak, nyenengin istri, nyenengin keluarga. Bukan hanya sekedar jalan, bukan hanya sekedar wisata. Gimana? Iya, rubah niatnya. Biar apa? Biar tujuannya benar, sahih, dan boleh kosor. Ini jarang yang Masya Allah ini ya, mentang-mentang jaraknya jauh 82 kilo, akhirnya dia kosor. Ternyata tujuan dia melakukan safar itu memang tidak haram, mubah, cuman tujuannya tidak sahih, piknik doang, gak ada tujuan mulia, niat mulia, nyenengin keluarga ya, atau membuang kepenatan biar nanti pulang lagi semangat ngaji, semangat kerja, semangat ibadah gitu ya. Gimana? Hah? Nyampe rumah malas lagi. Yang penting niatnya kan baik, terutama itu. Niatnya baik ya. Harus ada niatin sholihah, niat yang baik. Jadi saya ulangi, yang namanya jalan-jalan sekedar lihat-lihat kampung, lihat pemandangan, piknik, wisata, itu termasuk gharad ghair sahih, tujuan yang tidak sahih, tidak benar gitu. Supaya tujuan itu menjadi benar, harus disertai niat yang baik. Seperti tadi, nyenengin anak, keluarga, istri ya. Kemudian misalnya membuang kepenatan ya, biar nanti pulang lagi fresh pikiran, itu boleh ya, niat salehah. Yang kelima, syarat yang kelima, kaunu safarihi marhalataini aw tawilan. Perjalanannya harus 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan yang jauh. Wa huwa mayusawi 16 farsakhan. Perjalanan 2 marhalah itu adalah perjalanan yang sebanding dengan 16 parsakh. 1 parsakh itu 3 mil. 1 mil itu 4.000 kaki. Berarti 2 marhalah itu kurang lebih adalah perjalanan sehari semalam unta dengan muatannya. Berikut istirahat dan berangkat. Ya. Jadi kalau unta nih dengan tunggangannya, dengan muatannya jalan dari titik A ke titik B. Berikut dengan istirahat, itu memakan waktu sehari semalam. Itulah yang disebut 2 marhalah. Ya. Sulit juga ya. Maka lebih mudah langsung ke kilometer aja lah. Kurang lebih 82 kilometer kurang lebih udah. Gimana? Kalau banyak istirahatnya. Ya, istirahat yang wajar ya. Ya, istirahat yang wajar. Dengan istirahat, dengan perjalanan yang wajar, tidak buru-buru, tidak terlalu santai. Sehari semalam. Kemudian yang keenam, mujawazatul walad, sudah melewati desa atau kampung atau tempat tinggal. Ya. Patokannya gimana? Tergantung. Kalau kampungnya itu punya pagar, punya gerbang, maka terhitung safar itu kalau sudah melewati gerbang. Ya, misal kita nih Taman Cikande lah ya. Ya, dikatakan sudah melakukan safar dan boleh melakukan qashar kalau sudah keluar dari Taman Cikande, bukan dari rumah. Kapan dikatakan keluar dari Taman Cikande? Ini kan perkampungan yang ada gerbangnya, gapura lah ya. Nah, maka dikatakan sudah safar kalau sudah lewati gapura. Nanti sholat qasharnya di Masjid Pemborongan boleh. Ya, misalnya mulai safar jam berapa? Jam 12:30. Saya sholat duhurnya di Masjid Pemborongan aja lah. Kenapa? Qashar. Kemana emang? Mau ke Cirebon. Keluar dari Taman Cikande, terus ke Masjid Pemborongan, sholat duhur qashar, berikut jamak takdim dengan asar qashar. Boleh. Kenapa dikatakan boleh? Sudah keluar dari balad, dari desa, dari kampung. Dan kalau kampungnya itu ada pagar, ada gapura, ada gerbang, dikatakan sudah keluar dari kampung kalau sudah melewati pagar itu.
Bagaimana kalau tidak ada pagarnya, tidak ada gapura, tidak ada gerbangnya? Maka patokannya dengan melewati bangunan-bangunan. Ya, kalau sudah lewat dari bangunan-bangunan, ya misalkan ini bangunan nih, keluar, ya misal nggak ada gapuranya nih, cuman karena sudah lewati bangunan-bangunan di kampung kita, maka dikatakan sudah keluar dari kampung di mana tempat kita meninggalkan, ya, untuk melakukan safar atau bepergian. Bagaimana kalau rumahnya nyambung? Nyambung nih. Kalau Taman Cikande dengan Parung Cerikan nggak nyambung tuh, nggak nyambung. Tapi kadang Memborongan nyambung nggak? Nyambung kan? Berarti belum dikatakan keluar. Cuma kan karena sudah ada gapura, sudah dikatakan keluar berarti. Kalau nggak ada gapura, nggak ada gerbang, belum dikatakan keluar. Kapan itu keluar? Kalau sudah melewati rumah-rumah, ya, yang kesananya nggak nyambung dengan kampung yang lain. Berarti kalau seandainya nggak ada gapura, kapan dikatakan keluar dari Taman Cikande? Yang nggak nyambung di mana? Yang di timur itu. Kalau yang bensin sana kan udah ada lapangan, udah ada. Hah? Sumur Bandung. Pom bensin Janti Timur. Iya, benar. Pom bensin Janti Timur baru dikatakan. Cuman kan itu kalau tidak ada gerbangnya. Karena sudah ada gerbangnya, gapura enak berarti. Gitu. Itu patokannya. Jadi kalau mau sholat jamak qashar di Masjid Memborongan boleh ya, boleh. Termasuk pulangnya juga sama. Ya misal pulang dari sana, kapan tuh? Pulangnya duhur misalnya jam 2. Mampir di Masjid Memborongan. Kemudian sholat duhur asar jamak takdim. Boleh. Nyampe ke Taman Cikande masih 2:30. Dia sudah sholat asar tadi jamak takdim. Apakah nanti ketika asar masuk sholat asar lagi? Nggak perlu. Sudah. Tapi lebih utamanya sholat. Lebih utama. Gitu. Tapi kalau sudah masuk ke sini, mampir ke At-Taqwa, nggak boleh jamak takdim takhir, nggak boleh. Karena sudah sampai di balad. Ya. Syarat yang ke-7, al-ilmu bijawazil qasri syara'an, mengetahui diperbolehkannya qasar secara syara'. Berarti harus tahu, ngaji berarti bukan ngikut-ngikut, ya, ikut rombongan ziarah ke Wali Songo atau ke Cirebon atau ke Madura. Di tengah perjalanan orang-orang pada sholat qasar, dia mah ngikut tapi nggak tahu qasar ini boleh apa kagak. Udah ngikut aja pokoknya nama. Ini orang yang ngikut-ikut nggak sah sholatnya. Jadi harus tahu qasar itu boleh. Bagaimana cara tahunya? Ngaji atau nanya sama yang sholat qasar, Pak, emang sholat qasar boleh? Ya boleh. Tahu dari mana? Dari guru saya. Emang ngaji? Ngaji. Ya udah ikut nggak apa-apa. Berarti sekarang sudah tahu nih. Kalau cuma ngikut-ikut nggak boleh. Banyak orang yang ngikut-ngikut doang, Pak, nggak tahu hukum qasar boleh apa enggak. Syaratnya itu bagaimana, banyak yang nggak tahu, ngikut-ngikut aja. Ini hati-hati. Fala tashihu sholatuhu, kalau ada seseorang melihat orang lain melakukan qasar di perjalanan, lalu dia melakukan qasar bersama mereka, sedangkan dia tidak tahu tentang diperbolehkannya qasar, fala tashihu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Syarat yang ke-8, dawamus safari ila tamami sholati, masih tetap berada di dalam perjalanan sampai selesai sholat. Misal kalau rumahnya di mana, di Merak, dia safar ke Lampung, pulang dari Lampung naik kapal lagi, sholat qasar tuh di kapal, ya. Baru dapat 1 rakaat, kapal udah berlabuh di Merak. Berarti kan dia tidak dalam keadaan safar sampai selesai sholat. Sholat yang tadi sempurnakan jadi 4. Nggak boleh. Kalau baru 1 rakaat ternyata kapal udah berlabuh, jangan diteruskan 2, 4. Kenapa? Karena syarat qasar yang ke-7, ke-8 harus dawam, tetap berada di dalam perjalanan sampai selesai sholat. Sampai assalamualaikum warahmatullah, dia tetap masih berada di dalam perjalanan. Begitu juga kalau lagi sholat, kemudian dia niat mukim. Ini nggak boleh 2, terusin sholat jadi 4. Pertama dia niat sholat qasar. Usolli fardhu zuhri qasran rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur qasar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat dalam hati. Saya niat mukim di kampung ini. Maka sholat zuhur yang tadi diniatkan 2 harus disempurnakan jadi 4.
4. Kenapa? Karena dia belum selesai sholat qasar, dia sudah dalam keadaan tidak safar lagi. Sudah dalam keadaan mukim. Gitu. Syarat yang ke-9, niyatul qasri indal ihrami, niat qasar pada saat takbiratul ihram. Berarti mulut ngucapin usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala di mulut nih. Ketika takbir Allah, hati nggak niat qasar, nggak sah. Harus niat qasar ketika Allahu Akbar dalam hati. Maka kalau lafadznya kepanjangan kan cukup dengan bahasa Indonesia dalam hati saja. Saya seniat atau saya menyengaja sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Cukup. Yang penting pada saat takbiratul ihram. Bagaimana kalau lupa? Dia niat zuhur 4 rakaat, usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal ka'bati, adan la ta'ala Allah dalam hati. Saya niat salat fardhu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala bar. Setelah baca Fatihah ingat, ya Allah, saya di perjalanan, kenapa enggak niat qasar? Lupa nih. Boleh enggak tuh? Pas ingat langsung niat qasar? Enggak boleh. Sebab syaratnya harus pada saat takbiratul ihram. Ketika takbir tidak niat qasar, berarti salatnya harus sempurna 4. Gitu. Syarat yang ke-10, at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawami sholati. Menjaga dari sesuatu yang bisa menafikan niat qasar di dalam dawamnya sholat, di dalam keterusannya sholat. Menjaga dari sesuatu yang bisa menafikan niat qasar di dalam dawamnya sholat. Seperti apa? Kaniyatil itmami, seperti niat itmam. Ketika kita sholat qasar, dari mulai takbir sampai salam, di hati jangan sampai ada sesuatu yang menafikan, yang kontradiksi dengan niat qasar. Apa itu yang kontradiksi, yang menafikan niat qasar? Niat sempurna. Dari awal niatnya qasar, tapi ketika baca Fatihah kok dalam hati saya niat sholatnya 4 rakaat. Ini nggak sah qasarnya. Nggak sah. Kenapa? Karena dia niat sesuatu yang menafikan dengan niat qasar. Apa itu? Niat sempurna 4 rakaat atau ragu sama. Aw syakka fi niyatil qasri. Dia niat Allah qasar nih, bar. Setelah baca Fatihah ragu, qasar apa 4 aja ya? Ragu nih, qasar apa 4 ya? Padahal tadi sudah niatnya qasar. Ini hukum sholatnya nggak boleh juga qasar. Harus. Artinya nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada perubahan niat. Kalau sudah niat qasar, qasar sampai akhir. Jangan ragu, jangan dirubah jadi 4. Gitu. Syarat yang ke-11, alla yaktadiya bimutimmin fi juzin min sholati. Tidak boleh mengikuti, ya, tidak boleh berjamaah dengan imam yang sholatnya 4, ya, di dalam bagian sholat yang manapun. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya 4 rakaat di dalam bagian sholat yang manapun. Dari mulai takbir sampai menjelang salam, jangan ngikutin imam yang sholatnya 4. Misalnya, kalau dari awal jelas lah, kan nggak nyambung. Imam 4, kita 2, kan nggak nyambung tuh. Kita udah selesai 2, imam kan belum selesai 2 lagi. Nah, ini kejadiannya kalau imam ini sudah pada rakaat yang ketiga. Kan nyambung tuh nanti. Imam salam, kita dapat 2 juga salam nanti. Atau imam pada rakaat keempat atau di tasyahud akhir. Kan bisa kita nerusin nih. Ini jangan dianggap sah, tidak sah. Ya, jadi kalau sholat qasar harus makmum sama imam yang qasar lagi. Nggak boleh sama imam yang 4 rakaat. Meskipun sama imam di rakaat ketiga, kita masuk sholat jamaah, berarti kan imam nanti salam, kita kan salam. Selesai 2 rakaat, imam kan 4 nanti. Atau imam di tasyahud akhir, kita masuk, imam salam, kita nambah 2 rakaat. Kan bisa saja, tapi ternyata aturannya nggak boleh. Kalau qasar harus makmum sama imam yang qasar lagi. Nggak boleh sama imam yang sempurna 4 rakaat. Makanya tuh di rest area Karangtengah kalau nggak salah ya, di masjid itu ada tulisan tempat apa sholat musafir, ya, jamak qasar. Bagus tuh. Jadi kalau yang sholat yang nggak jamak qasar sebelah sana, yang jamak qasar sebelah sini. Jadi kita nggak bingung nanti untuk jamaahnya. Bagus itu. Ya.
Kalau di kini mah nggak usah lah, karena nggak ada yang musafir juga kan, nggak perlu. Ini kalau itu yang baru saya lihat tuh. Kalau di masjid yang lainnya belum ada kalau nggak salah ya. Tapi di Karangtengah itu rest area sudah ada itu, ya. Dipisahkan. Masailu fil qasri, ya itulah 11 syarat qasor. Sangat ketat sekali ya. Kita harus pahami ini, ya minimal kita pahami, kalaupun tidak hafal nggak apa-apa. Yang penting kita pahami, resapi, ingat-ingat supaya nanti pada saat prakteknya kita tidak salah melakukan. Ada beberapa masalah di dalam qasr. Masalah yang pertama, idza syakkal ma'mumu fi niyatil imam hal nawal qasra am la fahal yajuzul qasr lil ma'mum yajuz lil ma'mumi ta'liqu niyatil qasri idza alima annal imama musafirun. Ada sebuah kasus yang pertama, apabila makmum meragukan niat imam, apakah imam niat qasar atau tidak? Kadang nggak pakai usoli imamnya nih, atau pakai usoli tapi pelan, nggak kedengeran. Boleh nggak si makmum niat qasar jamaah dengan dia? Jawabannya boleh si makmum menggantungkan niat qasar kepada imam apabila makmum mengetahui imam ini musafir. Itu syaratnya tuh. Gimana menggantungkan? Gini, nawaitul qasra in qasral imam awil itmam in atam. Bahasa kita gini nak ini. Saya niat qasar kalau imamnya qasar, dan saya niat itmam kalau imamnya itmam. Apa itmam? Sempurna 4 rakaat. Itu boleh tuh. Ya. Yang penting kita tahu ini imamnya musafir. Kita tahu nih, ini musafir nih, satu rombongan sama kita, atau kita tahu nih musafir ini. Karena itu rest area kan musafir semua kebanyakan tuh. Musafir. Cuma kita ragu, niat qasar apa kagak nih? Kita boleh gantungin niat kita ke imam. Gimana caranya? Ya kalau pakai bahasa Arabnya, nawaitu misalnya usolli fardhu dzuhri raka'ataini qasran in qasaral imam wa arba'a raka'atin in atammal imam. Bahasa kita gini, niat saya sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar kalau imamnya qasar, dan niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat kalau imamnya 4 rakaat. Ini boleh kalau kita yakin tahu imam ini sedang musafir bepergian. Bagaimana kalau kita ragu ini imam musafir apa kagak nih? Misalnya di rest area cuman kan ya mungkin jaraknya dekat ya, dari Baraja cuman mau ke Jakarta, mampir di Karangtengah. Ini kan belum katakan musafir jauh kan? Gitu. Kita ragu nih. Idza syakka fi safaril imami fala yajuzu ta'liqun niyati wa yajibu alaihi al-itmam. Kalau makmum meragukan status musafirnya imam, maka si makmum tidak boleh menggantungkan niat qasar kepada imam ini. Si makmum wajib sholatnya 4. Ternyata imamnya qasar, berarti nanti nambah 2 rakaat, bangun nambah 2 rakaat. Itu. Paham ya? Ini sering terjadi ya nih, terutama satu rombongan kita naik bis misalnya, mampir istirahat di masjid. Ya, karena sholat yang nggak serempak sekaligus bareng, ada beberapa gelombang, kita mau ikut qasar nggak nih ya? Nah, kita boleh dalam hati, cuman agak lama nih ketika takbirnya nih. Allah, dalam hati ya, saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar kalau imam qasar, 4 rakaat kalau imam 4 rakaat, karena Allah Ta'ala jadi makmum. Panjang ya. Tapi kan boleh, kalau makanya dikuasai dulu ketika pas ininya, kan cepet. Kadang-kadang dalam hati lebih cepat daripada yang di mulut gitu kalau sudah dikuasai, dipahami. Paham sampai di sini ya? Baik, sudah jam 9. Cukup sampai di sini, mohon maaf ya. Nanti kita lanjut masalah kedua sampai 8. Silahkan ada pertanyaan 2 kalau ada. 1 dari jamaah bapak-bapak, yang 1 dari ibu-ibu kalau ada.